Hai, jumpa lagi bersama saya Sela, saya seorang dietitian. Kali ini kita akan membahas mengenai diet gout arthritis atau yang umum disebut sebagai diet asam urat dan ada juga yang menyebutnya sebagai diet rendah purin. Jadi apa sih gout arthritis ini? Jadi gout arthritis ini adalah penyakit radang sendi akibat penumpukan kristal urat yang muncul karena peningkatan kadar asam urat. Jadi asam urat ini merupakan sisa metabolisme dari tubuh kita yang kalau kadarnya berlebihan dalam tubuh atau yang kita sebut sebagai kondisi hiperurisemia, dia dapat mengendap menjadi yang kita sebut sebagai kristal urat. Nah, penumpukan kristal urat ini dapat terjadi di beberapa bagian tubuh, seperti di kelopak mata, ginjal, jantung, telinga, dan juga di ruang sendi. Nah, kalau terjadi penumpukan kristal urat ini oleh tubuh kita dianggap sebagai benda asing. Kalau sudah dianggap sebagai benda asing oleh tubuh kita, tentunya dia akan memicu sel-sel kekebalan tubuh dan terjadilah yang namanya proses peradangan. Proses peradangan ini ditandai dengan kita mengalami yang namanya bengkak, kemerahan, dan juga rasa nyeri. Nah ini, kondisi hiperurisemia ditandai dengan kadar asam urat lebih dari 7 pada laki-laki dan lebih dari 5,7 pada perempuan. Nah ini dia bisa dilihat kadar asam urat dengan insiden terjadinya gout. Nah di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi asam urat, maka semakin berisiko seseorang mengalami radang sendi. Nah, tidak semua penyakit sendi disebabkan oleh asam urat. Ada beberapa hal lain yang bisa menyebabkan hiperurisemia atau kadar asam urat yang tinggi. Misalnya karena faktor genetik yaitu mutasi gen penyandi atau defisiensi enzim HGPRT. Bisa juga karena konsumsi alkohol berlebih, lalu bisa juga karena asupan makanan tinggi kadar purin, dan juga bisa juga karena kegemukan. Lalu seperti apa pengaturan pola makan atau dietnya kalau kita kena asam urat? Yang pertama, perbanyaklah minum air putih. Kenapa? Karena pembuangan asam urat ini utamanya di dalam tubuh kita adalah melalui air kencing atau urin. Kemudian, asam urat ini juga bisa keluar melalui keringat. Dan yang terakhir bisa juga keluar melalui kotoran, tapi utamanya melalui kencing. Makanya kita harus memperbanyak minum air putih supaya mempermudah pembuangan asam urat melalui urin. Yang kedua, dengan kita tidak mengonsumsi alkohol. Jadi, alkohol ini dia salah satu dampaknya bagi tubuh kita adalah mampu menurunkan fungsi ginjal dalam menyaring atau membuang asam urat. Jadi sebaiknya kalau Anda memang ingin diet asam urat, sebaiknya tidak mengonsumsi alkohol. Lalu yang ketiga tentunya kita membatasi asupan makanan yang tinggi purin atau tinggi asam urat. Nah, makanan ini ketika dia punya kandungan purin yang tinggi, dia akan diubah oleh tubuh kita oleh enzim yang namanya xanthin oksidase menjadi asam urat. Jadi peningkatan asam urat dalam tubuh ini bisa juga disebabkan karena asupan makanan yang tinggi purin. Nah ini yang wajib dihindari ketika kadar asam urat kita tinggi, antara lain otak dan jeruan, kemudian daging sapi awetan, dan kaldu daging yang sudah lama. Jadi misalkan daging-daging yang sudah disimpan lama macam kornet, nah seperti itu.
kemudian kaldu daging yang sudah disimpan lama juga, misalkan kaldu daging kemasan yang biasanya ada di supermarket. Nah, itu kita hindari karena semakin lama disimpan kadar asam uratnya juga semakin, atau kadar purinnya juga semakin meningkat. Lalu ada bebek, burung dara, daging kambing, ini juga tinggi asam urat. Lalu juga ada seafood meliputi kayak udang, lobster, kemudian remis, kerang, tiram, cumi-cumi, juga ikan sarden dan ikan makarel. Nah, ini yang cukup dibatasi saja. Kalau tadi dihindari, nah ini dibatasi, artinya boleh dikonsumsi tapi jangan terlalu banyak. Seperti havermut dan oatmeal, kemudian ikan, kecuali ikan sarden dan ikan makarel tentunya, karena ikan sarden dan makarel ini termasuk bahan makanan yang memiliki kadar purin yang tinggi. Lalu ada kacang-kacangan, tahu, tempe. Lalu untuk dari sayuran ada brokoli, kembang kol, bayam, asparagus, dan sebagainya. Nah, ini yang boleh, yang cukup lumayan agak bebas. Jadi bahan makanan ini tuh dia masih punya kandungan purin tapi kandungannya sedikit atau rendah. Ada beras, jagung, ubi, singkong, bihun, mie, kentang, dan roti. Lalu ada sayur, tentunya sayur ini kecuali sayur-sayuran yang tadi kadar purinnya sedang. Jadi selain sayuran yang kadar purinnya sedang tadi, sayuran lain boleh gitu ya. Lalu semua buah, telur ayam, keju, susu, dan gula. Itu saja dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.